tengah hutan lebat yang terletak di kaki gunung yang tinggi, udara terasa sangat dingin dan lembab. Langit yang tadinya cerah kini perlahan berubah menjadi kelabu pekat. Awan hitam tebal bergumpal-gumpal seolah siap menumpahkan air dalam jumlah besar. Suasana menjadi hening, hanya terdengar suara desiran angin yang menerpa dedaunan dan kicauan burung yang mulai bersiap mencari tempat berlindung. Di tengah keheningan itu terdengar suara langkah kaki menginjak ranting kering. 3 orang pemuda sedang mendaki dan menjelajahi hutan tersebut. Mereka adalah Sairun, Yuli, dan Hendrik. Sairun berjalan di paling depan. Tubuhnya yang gemuk membuatnya terlihat lucu namun kuat. Kaos berwarna hijau, dan di tangannya ia menggenggam erat sebuah tongkat kayu panjang yang ia gunakan untuk membantu langkah kakinya. Di punggungnya tergantung tas ransel besar yang penuh dengan perbekalan. Teman-teman, lihat deh langitnya, kata Sairun sambil berhenti sejenak dan menengadahkan kepalanya ke atas, menatap awan yang semakin gelap. Kayaknya mau turun hujan gede nih. Perut aku juga mulai keroncongan loh. Udah tahu aja dari tadi, Run. Masa baru sadar sekarang? Sahut Yuli sedikit ketus tapi tetap waspada. Ayo jalan lebih cepat. Kalau hujan turun, kita bisa susah nanti. Sedangkan Hendrik berjalan sedikit di belakang. Ia memiliki tubuh yang sedang, tidak terlalu gemuk, dan tidak terlalu kurus. Ia memakai kaos kuning cerah yang sedikit kontras dengan suasana hutan yang gelap. Ia juga membawa tas ransel yang cukup besar. Iya betul, kata Yuli. Ucap Hendrik pelan. Awannya sudah hitam banget itu. Sepertinya kita harus cari tempat berteduh segera sebelum hujan turun. Mereka bertiga terus berjalan, sesekali berhenti untuk melihat langit yang semakin mengancam. Suasana hutan yang lebat dengan pohon-pohon tinggi yang menjulur ke langit membuat suasana semakin terasa gelap dan misterius. Belum lama mereka berjalan, tiba-tiba 1-2 tetes air jatuh membasahi tanah. Kemudian, tetesan itu semakin banyak dan semakin deras. Dalam sekejap, hujan turun dengan sangat lebat. Air hujan membasahi segala sesuatu di sekitar mereka. Angin kencang mulai bertiup, membuat pepohonan bergoyang hebat. Suara petir mulai terdengar bergemuruh, memecah keheningan. Aduh, hujannya deras banget, teriak Sairun. Baju hijaunya langsung basah kuyup, menempel di tubuhnya yang gemuk. Wajah mereka sudah penuh dengan air. Sulit membedakan mana air hujan dan mana keringat dingin karena kedinginan. Di tengah kepanikan dan derasnya hujan, mata Sairun menangkap sebuah bangunan di antara celah pepohonan yang lebat. Itu ada rumah, teriak Sairun sambil menunjuk ke arah kanan. Mereka pun membelokkan arah lari menuju bangunan tersebut. Benar saja, di tengah hutan yang sunyi itu berdiri sebuah rumah kayu kecil, namun terlihat sangat tua dan reot. Catnya sudah mengelupas, kayunya terlihat lapuk dimakan usia, dan atapnya sebagian ada yang bolong. Namun, di saat seperti ini, rumah itu terlihat seperti penyelamat. Suasana di dalam rumah itu sangat gelap dan pengap. Bau apek dan debu langsung menusuk hidung. Hanya ada sedikit cahaya dari luar yang masuk melalui sela-sela dinding dan jendela yang pecah. Diterangi sesaat setiap kali kilatan petir menyambar, suasana menjadi mencekam. Dinginnya hujan bercampur dengan suasana rumah yang menyeramkan, membuat bulu kuduk mereka meremang. Dingin banget, gumam Hendrik sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya. Kaos kuningnya basah kuyup. Ini rumah siapa ya? Kok sepi banget? Tanya Yuli dengan suara pelan. Keberaniannya mulai menyusut. Ia melihat ke sudut-sudut ruangan yang gelap. Sairun yang masih memegang tongkatnya melihat sekeliling dengan mata terbelalak. Kayaknya ini rumah kosong kali. Udah tua banget. Tapi untung kita bisa numpang sebentar. Gelap banget gini. Nggak enak. Kita bisa lihat apa-apa, kata Hendrik. Aku bawa lilin dan korek api di dalam tas. Hendrik segera membuka tas ranselnya yang basah. Dengan hati-hati, ia mengambil sebuah lilin kecil dan kotak korek api. Beruntung, plastik pembungkusnya cukup kedap air, sehingga korek api masih bisa dipakai. Coba nyalakan, kata Hendrik. Gemetar. Kret.
Keret. Korek api digesekkan. Api kecil muncul. Dengan cepat, Hendrik mendekatkannya ke sumbu lilin. Wajah Sairun, Yuli, dan Hendrik terlihat pucat dan basah kuyup. Rambut mereka lepek, baju menempel di badan, dan mereka menggigil kedinginan. Setelah lilin menyala, suasana di dalam rumah tua itu sedikit lebih tenang, meski rasa takut masih ada. Dinginnya udara dan derasnya hujan di luar membuat mata mereka terasa sangat berat. Tubuh mereka lelah sekali setelah berlari dan mendaki seharian. Ya ampun, capek banget badan aku, keluh Sairun sambil menguap lebar. Ia lalu duduk bersandar di dinding kayu yang dingin. Tongkatnya diletakkan di samping tubuhnya yang gemuk. Mereka bertiga akhirnya memejamkan mata. Suara hujan yang memukul atap lambat laun terdengar seperti lagu pengantar tidur. Perlahan-lahan, satu persatu mereka tertidur pulas. Cahaya lilin di tengah mereka terus berkedip-kedip. Semakin lama semakin redup, hingga akhirnya padam total, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang lelap. Matahari pagi mulai menyingsing, sinar hangat menyentuh wajah mereka. Sairun adalah yang pertama kali bergerak. Ia menggaruk-garuk kepalanya yang gatal, lalu perlahan membuka matanya. Ini beneran pasar ya? Tanya Sairun dengan suara gemetar. Matanya melotot melihat orang-orang yang lewat. Ya Ran, ini pasar rakyat, jawab Hendrik yang juga tampak heran. Kita kan semalam tidur di rumah tua angker, di tengah hutan. Kok pagi-pagi bangunnya di sini? Sairun, Yuli, dan Hendrik hanya bisa saling pandang dan menggaruk kepala yang tidak gatal. Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana bisa semalam berada di hutan gelap dan rumah tua menyeramkan. Tapi begitu bangun pagi, sudah berada di tengah keramaian pasar. Misteri ini belum terpecahkan. Tapi satu hal yang pasti, mereka selamat dan tidak lagi ketakutan. Hanya saja, sekarang mereka merasa sangat malu dan bingung.